Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel? Tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan, merataplah, hai Hesibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah, hai putri-putri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan. Sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya, masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bozra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung raja wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan, setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar. Ya, Apanya mau? enggak.
Nah, itu kan enggak sedang. Nggak jadi katanya. Kayaknya karena Baru baca. karena Katanya mau hujan lalu tugas-tugasnya belum selesai. Kayaknya setelah doa dan tadi di gereja dapat afirmasi saja katanya. Mungkin udah lumayan merenungkan lah. lebih lega lah kali. Tiga kekuatan Dari mana, lisan. Bim? Dari mana abang dapatnya? Seperti Seperti singa bangkit dari Oke. kelaparan kan. Ini 21 rekod. Seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu, dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut teberau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi. Kayaknya salah. Enggak, emang gitu bang? Mengenai dan apa ya? Enggak. Enggak apa mau tes lagi nih. Berapa sekarang? Mengenai dan sikap. Berapa sekarang? Iya. Kau jangan dicupin kalau tidak benar. Ya. Halo. Halo Vika. Karena Salom kan nih langsung semua luntur kemarahan. Berapa? Dibilang jemput enggak mau. Ya, aku bisa sendiri, Pak. Ya Pak, suster kah? Bisa sendiri. Mengenai dan Nah semua ini tahu sih Apa yang kenapa. dibaca, Mang? Hah? Apa yang dibaca sekarang? Al-Quran betul. Bagian mana, Mang? Yeremia. Salam dulu betul. Kami di sini. Males lah nyelam yang ini yang rusak. Kan tengok yang di sana baru inilah. Yang di sana, yang di sini. Yeremia Begitu. berapa, Nang? 49. Is. Malas lah aku. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah semangat berpaling untuk lari, kegemparan telah mencekam dia. Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh, kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu, teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang menghanguskan Puri Ben-Hadad. Mengenai suku-suku bangsa Arab, mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel. Beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah melawan Kedar. Binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka. Hendaklah unta-unta mereka habis di bawah serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hazor. Demikianlah firman Tuhan.
Sebab Nebukadnezar Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tenteram. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Ya. Ada tak? Oke. Ndak ngahe. Lanjut ya. Iya. Ya, 3, 2, 1, teman. Dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hazor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Mengenai Elam. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Babel, firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah. Naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan, katakanlah. Babel telah direbut, Dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut, berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus, tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang semuanya lari lenyap. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, ke sanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, "Kami tidak bersalah," karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim. Keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya,
Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, namun ibumu sangat menanggung malu dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu. Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa, padang gurun, padang belantara dan dataran rumput. Karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak, hai semua orang pemanah. Panahlah kepadanya, janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh itulah pembalasan Tuhan. Laksanakanlah pembalasan terhadapnya, lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai. Untuk mengelakkan pedang yang dahsyat ini, setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya, setiap orang akan lari ke negerinya. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur, tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekod. Bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikianlah firman Tuhan, lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil seluruh bumi itu. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku memasang jerat bagimu, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Marilah mendatanginya dari segala jurusan, bukalah lumbung-lumbungnya, ongkokkanlah isinya, bertimbun-timbun dan tumpaslah itu, janganlah ada tinggal sisanya. Bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba, saat penghukuman atas mereka. Dengar, pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita, pembalasan karena bait sucinya. Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah. Berkemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos. Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya.
lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri. Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh, dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketenteraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim, demikianlah firman Tuhan, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka menjadi terkejut. Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedang menimpa perbendaharaannya, sehingga dijarah orang. Pedang menimpa segala airnya, sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung, mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Sebab itu binatang-binatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya, dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang balikkan Sodom dan Gomora serta kota-kota tetangganya, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana, dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara, suatu suku bangsa yang besar dan banyak. Raja tidak mau off, akan bergerak terus, tidak mau off. Dulu ya, Hah? baca ulang di dalamnya tuh. Berarti mulai dan Oh, atau seorang pelannya, lihatlah. Itu Suatu boleh. Oke. dan seorang anak manusia. Boleh, tapi jangan langsung juga keras. Ya, lihatlah. Lihatlah tiba-tiba bang. Udah semangat soalnya, Pak. Karena kan dari dalamnya bawah, di jadi langsung dalam. ke atas gini agak pelan. Ya, 3, 2, 1, record. Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara, suatu suku bangsa yang besar dan banyak raja akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Ini kita lama tuh. Ya makanya disiapin dulu harusnya gini tangannya. Nah. Apa di green? Nggak apa-apa, Lama dia buka, jepret dah, lama dia intip. buka itu. Berarti ganti dari mana? Mereka Harus mereka mereka ya? memakai panah dan tombak. Udah, 3, 2, 1, mereka. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai putri Babel. Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka. Tangannya sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap dia. Ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan.
Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di atasnya Dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan menggembala Gium? Orang sebut tu. Dari ini. Betul. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani? Siapakah yang kaya? Siapakah gerangan? Siapakah yang berani mendakwa? Dia yang berani. Oke. 3, 2, 1 ya. Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu, dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Babel dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena kabar Babel sudah direbut. Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa.